kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang berkuasa, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkuasa, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perkuasaan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkuasa, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkuasa, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Kasih sorak-sorak yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Selamat pagi, shalom ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara semuanya. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Tetap semangat dalam melayani Tuhan, tetap semangat dalam beribadah. Terima kasih Tuhan, hanya dekat Allah-Mu Tuhan, hanya dekat Engkau Tuhan, kami boleh dapat kekuatan yang baru Tuhan. Di luar sana Tuhan boleh ada ketakutan Tuhan, kami tahu Tuhan, tapi dalam-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa ucap syukur, haleluya, amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu
selamanya. Selamanya. Mari sama-sama katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Mari jemaat Tuhan katakan, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Selama-lamanya, sungguh indah Yesus. Haleluya. Terima kasih oh Tuhan, Kau baik, Kaulah segala-galanya Yesus. Suaramu, angkat suaramu dan sembahlah Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh
Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Kau Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari coba Tuhan katakan, oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Katakan dengan hati, Melebihi siapapun juga. oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sembah Dia. Yesus, oh Tuhan.
oh Tuhan, hanya Kau yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Saat yang lain tidak dapat kami andalkan Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat setiap kesehatan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan itu semua karena perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami Tuhan, buka telinga kami Tuhan. Biar apa yang kami dengar Tuhan pagi hari ini Tuhan boleh jadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus kita dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Ya, saya yakin bersama dengan Tuhan kita selalu dahsyat dan luar biasa. Doa saya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan ya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, hari ini hari Minggu yang kedua tanggal 10 Mei tahun 2020. Ibadah online yang ke-7 ya. Seharusnya ibadah kita minggu ini dilayani oleh Bapak Pendeta Charles Da Costa. Ya, tapi karena kita mengadakan ibadah online, jadi saya sudah mengirimkan WA dan memohon maaf kepada beliau untuk meng-cancel jadwal beliau khotbah di tempat ini ya. Dan Pak Charles sudah menjawab WA saya, dia katakan, "Sip, nggak apa-apa Dewi, semangat terus." Puji Tuhan ya. Jadi buat jemaat semua yang kangen dengar khotbah Pendeta Charles, mungkin bisa nanti saya jadwalkan kembali ya di akhir tahun atau di tahun depan. Bersabar saja. Puji Tuhan ya. Terima kasih untuk tim musik WL Singer yang sudah menaikkan pujian penyembahan kita kehadirat Tuhan dan membuka ibadah online kita pada hari ini ya. Biar semua mereka diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tips untuk mengikuti ibadah online kita dengan benar ya. Yang pertama, kita duduk yang sopan ya, bukan tidur-tiduran ya. Kalau saya katakan duduk dengan sopan berarti kita bukan tidur-tiduran, posisi kita duduk yang manis ya. Berpakaian yang rapi, tidak sambil makan dan minum, karena saudara bukan sedang menonton bioskop, kita sedang mengikuti ibadah online. Itu yang pertama. Tips yang kedua, siapkan buku catatan dan Alkitab masing-masing. Karena otak kita, memori kita tidak terbatas ya, tidak bisa mencatat begitu banyak yang kita mau hafal atau yang kita mau simpan di dalam memori kita ya. Tips yang ketiga, jangan mengikuti ibadah online sambil menyelesaikan pekerjaan di rumah ya. Misalkan saudara tahu ibadah online 40 sampai 45 menit. Saudara nyalahin HP, saudara lihat WL sedang menyembah Tuhan, tetapi saudara memilih tidak ikut menyembah Tuhan. Karena apa? Saudara pergi ke dapur menyelesaikan pekerjaan saudara yang belum selesai ya. Saudara ngirisin bawang, ngirisin cabai, numis sayur, cuci piring, nyapu, ngepel. Pas kerjaan saudara selesai, ibadah online-nya selesai. Memang HP-nya dibawa kemana-mana, selalu menyertai saudara. Tapi itu namanya ogah rugi ya. Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kenapa? Saudara dengar baik ya. Kami para pelayan di tempat ini, tim musik, WL yang membawakan firman Tuhan, multimedia, yang shoot video, semua bekerja dengan hati ya. Kita ingin memberi yang terbaik buat saudara di rumah supaya rohani saudara dapat diisi dengan siraman firman Tuhan ya, dengan air yang jernih, dengan rumput yang hijau ya. Bagi saudara yang nggak punya cukup kuota ya, sekarang saudara bisa mendengarkan ibadah online dengan melalui MP3 ya, dengan kuota yang sangat ringan. Jadi tidak ada alasan untuk saudara tidak bergabung di dalam ibadah online ini. Puji Tuhan, saudaraku. Mungkin saudara bilang, saya nggak suka ibadah online. Saya juga nggak suka. Tapi mau gimana lagi? Kenapa saya nggak suka? Karena saudara bisa melihat saya, sementara saya
tidak bisa melihat saudara, jadi saya tidak tahu respon saudara di rumah. Nggak fair namanya ya. Saudaraku, pemerintah tidak melarang kita beribadah, ya. Yang dilarang adalah kumpul dalam jumlah besar. Makanya kita beribadah di rumah seperti sekarang ini. Saya sering melihat ada banyak spanduk di setiap gang. Bertuliskan, daripada di rumah sakit, apalagi di rumah duka, lebih baik di rumah saja. Menurut saya ini sesuatu yang sangat kreatif ya, yang bisa membuat orang betah tinggal di rumah, tidak kemana-mana. Puji Tuhan, ternyata orang harus ditakut-takutin seperti itu, baru orang betah di rumah. Puji Tuhan ya. Saudaraku, cara atau metode hanya sebagai sarana untuk kebenaran itu bisa disampaikan kepada saudara di rumah ya. Jadi cara atau metode itu bisa berubah ya. Tapi kebenaran itu sendiri tidak akan pernah berubah. Katakan amin. Jadi saran saya kepada saudara semua yang ada di rumah, karena ibadah online kita ini sifatnya fleksibel ya. Jadi lebih baik saudara rembukan dulu suami istri dan anak-anak ya. Kalau saudara sudah sepakat jam berapa saudara bisa melakukan ibadah online bersama, baru saudara bisa mulai ya. Jadi kompak dalam keluarga, suami istri dan anak-anak bisa ikut ibadah bersama. Puji Tuhan ya. Kita akan masuk pada sharing firman Tuhan kita. Saya akan membawakan sharing tentang hal kekhawatiran ya. Mungkin firman Tuhan ini sudah sering kita baca, sudah sering kita dengarkan ya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah firman Tuhan itu kita baca dan kita dengarkan untuk dilupakan atau untuk dipraktekkan ya? Saya mau mengajak pada saudara sekalian hanya satu yang kita mau bahas tentang kekhawatiran ya. Tapi saya percaya yang satu ini bisa terus ada di dalam pikiran saudara dan bisa saudara praktekkan sepanjang kehidupan saudara selama kita masih ada di rumah dalam kondisi stay at home. Ya, kita akan baca Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Nanti kita tidak akan baca sekaligus ya, kita akan baca bertahap. Kita akan baca dulu ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Hal kekhawatiran. Ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Puji Tuhan. Kalau kita melihat Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang 34, ini masih satu perikop dengan khotbah di bukit, ucapan bahagia ya. Ini Yesus sendiri yang mengatakan kepada murid-muridnya pada saat itu, orang-orang yang mengikuti dia pada saat itu, bahwa perlunya kita untuk menghilangkan rasa kekhawatiran ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita lihat ayat yang sudah kita baca, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26, kita bisa simpulkan ya bahwa kekhawatiran adalah hal yang sia-sia. Kekhawatiran tidak memperbaiki apa-apa, justru menambah buruk, memperburuk suasana. Kekhawatiran tidak menambahkan sesuatu apapun. Kekhawatiran adalah kebodohan, kekurangan pemahaman. Ya, kalau saya katakan di sini kebodohan, kekurangan pemahaman, berarti saya tidak bicara tentang intelektual, ya, karena Tuhan tidak menciptakan orang bodoh, tapi orang yang cepat untuk belajar dan memahami, dan ada juga orang yang lambat untuk belajar dan untuk memahami. Ya, berikutnya, kekhawatiran adalah salah melakukan prioritas. Kita akan lanjut kepada ayat yang ke-27.
Ayat yang 27, demikian firman Tuhan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ada perbedaan berjaga-jaga dengan khawatir, ya. Berjaga-jaga itu waspada, ya. Kita mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu. Itu berjaga-jaga, ya. Kalau khawatir itu paranoid, ya. Rasa takut yang berkelebihan. Kekhawatiran mendorong orang menjadi egois, tidak peduli kepada orang lain, hanya memikirkan diri sendiri dan komunitas. Saudara, mengisi hari-hari saat lockdown justru kesempatan baik bagi kita untuk menyentuh hati orang-orang di luar sana. Dengan cara apa? Memperhatikan mereka, gak usah dikunjungi, ya. Cukup lewat WA atau telepon saja, karena mereka banyak yang kesepian. Kadang di WA grup sepi sama sekali, ya, tidak ada orang yang komen. Karena mereka sudah kelamaan dikurung, ya, jadi mereka sudah bosan. Semangat mereka sudah mulai loyo. Sebab menurut survei di televisi yang saya lihat, orang hanya bisa bertahan di lockdown 14 hari. Setelah itu, orang akan berusaha untuk keluar dari rumah. Tapi buat kita tidak, ya. Kita harus tetap taat kepada peraturan pemerintah. Puji Tuhan, kita akan lanjut pada ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara yang kekasih, bunga bakung dibandingkan dengan jubah Salomo. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Padahal zaman Raja Salomo itu, Salomo adalah raja yang paling terkaya, ya, karena dia raja yang pertama membangun bait suci. Tapi firman Tuhan membandingkan bunga bakung dengan jubah Salomo. Dan jubah Salomo itu tidak semegah bunga bakung yang ada di taman yang Tuhan sudah ciptakan. Kita lanjut kepada ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan, kekhawatiran bisa menjadi ancaman bagi iman kita. Tadi pagi sampai detik ini, itu sudah berlalu. Ya, tadi pagi sampai detik ini itu sudah berlalu, tidak bisa diulang lagi. Hari esok belum tiba, jadi kita tidak perlu memikirkan itu. Itu hal yang sia-sia, buang energi kita saja, ya. Kalau kita khawatir berarti kita sedang meragukan providensia Allah. Perhatikan, kita ulangi sekali lagi. Kalau kita khawatir berarti kita sedang meragukan providensia Allah. Bahwa Allah sanggup memelihara kita dan Allah menjamin kehidupan kita. Tuhan kadang membawa bangsa Israel kepada situasi yang sulit. Kesesakan, penderitaan, tekanan. Tetapi kita melihat di balik semua itu selalu ada pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Selalu ada perlindungan Tuhan kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel selalu diberi makan mana setiap hari. Ya. Ada tiang awan, ada tiang api. Bahkan kasut mereka pun tidak pernah rusak selama 40 tahun. Luar biasa. Oleh sebab itu, jangan pernah meragukan providensia Allah dalam hidup kita. Saya akan mengajak saudara-saudara di rumah untuk mengatakan bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Jangan pernah meragukan providensia Allah dalam hidup kita.
Puji Tuhan. Kita akan sambung kembali dengan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-33. Ya. Ini ayat favorit orang Kristen ya. Hampir semua orang Kristen hafal ayat ini. Ada yang membuat ayat ini jadi ayat emas. Saking hafalnya sampai-sampai orang Kristen gagal paham tentang ayat ini. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, ayat firman Tuhan ini terbagi dari dua bagian. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu adalah perintah. Maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu, itu adalah janji. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak perlu mengklaim-klaim janji Tuhan, ya. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang pendusta, ya. Tuhan kita Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Jadi kita tidak perlu berdoa klaim-klaim janji Tuhan, ya. Orang yang sering klaim-klaim janji Tuhan itu berarti orang yang tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, ya. Biasanya yang klaim-klaim itu yang suka bayar premi, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ikut masuk di asuransi, itu klaim-klaim terus ya. Tapi buat kita anak-anak Tuhan, kita tidak perlu mengklaim janji Tuhan ya. Karena apa? Janji adalah akibat. Akibat dari apa? Akibat dari melakukan perintah. Apa perintahnya? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu perintahnya ya. Kalau perintahnya sudah kita lakukan, janjinya tidak perlu kita klaim. Tuhan tahu memelihara umatnya. Jadi kita nggak perlu klaim-klaim janji Tuhan ya. Lakukan saja apa yang menjadi perintah Tuhan ya. Apa itu perintahnya? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Sekarang mungkin saudara bertanya, apa sih kerajaan Allah itu? Kita akan membaca di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Puji Tuhan ya. Jadi kalau kita mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu bukan soal mencari keperluan kampung tengah ya saudaraku ya. Isi perut kita, bukan itu yang dimaksud firman Tuhan ya. Karena di ayat 32 tadi sudah dibahas, itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini bicara prioritas ya. Jadi soal apa yang kita mau pakai ya, hal makan dan minum, sandang, pangan, papan, itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu ada di ayat 32 tadi kita sudah baca ya. Tetapi firman Tuhan berkata kepada setiap kita, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi yang kita cari, prioritaskan dalam kehidupan kita, mencari kebenaran firman Tuhan. Jadi saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, baca firman Tuhan setiap hari. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Allah terus memelihara kehidupan kita. Ya. Di ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Berarti setiap hari, setiap pagi selalu ada pengharapan yang baru. Selalu baru berkat Tuhan setiap pagi buat kita semua. Amin. Saudaraku, bagaimana cara menyelesaikan kekhawatiran kita? Kadang saat kita mendengar firman Tuhan, kita berespon, yes, saya tidak akan khawatir lagi. Tapi begitu kita sampai kepada realita hidup yang ada, ya, tapi kan kita berpikir, meragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Perhatikan baik saudara. Kadang saat kita dengar firman Tuhan, kita tersentuh hanya emosi kita saja ya. Jadi kita semangat sesaat karena hanya emosi kita yang tersentuh ya. Bukan dalam yang tersentuh, bukan jiwa kita yang tersentuh. Hanya luarnya yang tersentuh. Makanya kadang kita suka dengar ya, ada lagu pujian.
maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Kenapa saudaraku kita memuji Tuhan harus dari jiwa kita, ya, bukan hanya di bibir saja. Itu yang ditekankan oleh firman Tuhan, ya, bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu harus dari dasar hati kita. Pada saat hari ini, ya, kita mau rangkum sharing firman Tuhan kita. Bagaimana cara menyelesaikan kekhawatiran? Itu sangat sederhana. Yang pertama, berserah kepada Tuhan. Yang kedua, prioritaskan fokus kita, ya. Biarlah firman Tuhan yang sangat sederhana ini bisa tertanam dan bisa kita praktekkan. Walau cuma satu tentang hal kekhawatiran, saya berharap ini bisa nancep, ya, di hati kita masing-masing, ya. Di dalam kesendirian kadang saya bertanya kepada Tuhan, ya, mungkin Tuhan sedang mempersiapkan umatnya untuk masa-masa yang sukar. Saya percaya kita tidak sedang menunggu badai ini datang, tapi kita sudah terlanjur ada di dalamnya. Jadi yang menjadi pertanyaan kita, setelah badai ini berlalu, apa yang terjadi pada hidup kita dan pada ekonomi kita? Apakah kita semakin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Atau sebaliknya, kita kecewa dan meninggalkan Tuhan? Ini pertanyaan yang sangat serius, ya. Saya bersyukur bisa hidup di masa sekarang ini. Kenapa? Karena kita dipilih Tuhan untuk menyaksikan, dan kita menjadi saksi sejarah melihat dunia tertidur karena wabah COVID-19. Saudaraku, doa saya pada hari ini kita semua tetap semangat apapun yang terjadi, ya, walaupun kita masih belum boleh meninggalkan rumah untuk keluar, mungkin mau cuci mata, atau mungkin saudara bilang, saya sudah bosan ibadah online karena tidak bisa ketemu dengan saudara seiman. Tapi percaya saudara, ada waktunya kita akan kembali bersama-sama berbakti di tempat ini. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini boleh memberkati kita semua. Dan kita mau tutup ibadah kita dengan menaikkan doa syafaat kehadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang sudah berfirman kepada kami supaya kami tidak khawatir menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa, kami percaya Engkau terus ada menyertai hidup kami. Engkau terus menopang kami, ya Bapa. Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap kami, ya Tuhan, sehingga kami tidak lagi takut berjalan di dalam dunia yang penuh dengan masalah ini, ya Bapa. Tetapi karena Engkau ada beserta dengan kami tetap melekat kepadamu, maka kekuatan Engkau terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pada saat hari ini Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa kami, negara kami yang kami cintai, Republik Indonesia, ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo, ya Bapa, beserta wakil dan para menteri yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan hikmat-Mu kepada Bapak Presiden kami dan jajaran menteri yang ada membantu kegiatan-kegiatan Bapak Presiden kami, ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau turut bekerja Tuhan, sehingga apapun yang diambil, kebijakan-kebijakan diambil oleh Bapak Presiden kami Tuhan, semuanya boleh mendatangkan kebaikan bagi kami semua, ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, dan kami juga berdoa untuk para medis Tuhan, para medis, para perawat Tuhan yang sudah merawat pasien COVID-19 Tuhan. Engkau berkati keluarganya, ya Bapa. Engkau berikan kesehatan, memberikan kekuatan, ya Bapa. Terus memberikan pengharapan kepada setiap mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh dikuatkan Tuhan dalam menjalani tugas-tugas kenegaraan yang ada, ya Bapa. Sebagai pahlawan garda terdepan Tuhan dalam memberantas COVID-19 ini, ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau terus campur tangan dalam kehidupan mereka, ya Bapa. Termasuk pasien-pasien yang ditangani, ya Bapa.
Engkau mau jamah mereka satu persatu, sembuhkan mereka ya Bapa. Kami percaya kuasa-kuasa bilur-Mu Tuhan bisa menyembuhkan setiap mereka yang masih terpapar di rumah sakit ya Bapa. Kami percaya kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang terus memerdekakan kami Tuhan. Engkau yang terus meluputkan kami Tuhan. Engkau yang menjauhkan kami dari setiap mara bahaya, bahkan kecelakaan maut sekalipun disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Allah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami semua ya Bapa. Tuhan, para volunteer, para donatur yang terus memberikan sumbangan bantuan Tuhan, Engkau kembalikan berlipat kali ganda kepada mereka semua ya Bapa. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu ada atas mereka semua. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau terima berkat. Mari saudara semua kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Allah memberkati saudara. Roh-Nya memberi kekuatan. Kasih-Nya menyertai hidup saudara. Bukan hanya hari ini saja, tapi sampai Yesus datang kembali. Mari yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.